berprestasi di jiwa profesi, jadilah penulis jurnalis sejati. Teman-teman juga bisa berpotensi untuk kena tuntut. Kenapa kena tuntut? Oleh si Mawar. Mawar ini kan ada nama orang Mawar gitu ya. Sementara di berita kan sering ada sebut aja Mawar, sebut aja Melati, sebut saja Bunga. Itu nggak boleh. Karena apa? Ada orang lain yang bernama Mawar, ada orang yang bernama Bunga, ada yang bernama Melati. Gimana kalau ternyata anak-anak itu mentalnya terganggu, psikisnya terganggu? Itu hal-hal yang kesannya sepele tapi sebenarnya bisa membahayakan buat kita semua, terutama untuk penulis, untuk wartawan, dan untuk jurnalis. Itu makanya juga pedoman pemerintahan ramah anak ini sekarang sudah masuk dalam salah satu mata uji kompetensi wartawan. Jadi wartawan yang ikut uji kompetensi itu ada salah satu mata ujinya tentang pedoman pemerintahan ramah anak. Polisi pun sebenarnya banyak juga yang belum paham, karena pedoman ini bukan hanya berlaku untuk wartawan, tetapi juga untuk polisi. Ketika polisi menangkap pelaku kejahatan anak, gitu ya, kadang-kadang polisi mengeksposnya misalnya dengan ini anak walaupun tidak ditampilkan ini waktu ekspos gitu. Sering kan kita nonton di TV itu ada ekspos misalnya polisi menangkap pelaku kejahatan, itu beberapa korbannya misalnya anak gitu. Polisi tidak sadar bahwa anak ini usianya masih, orang ini usianya masih 17 tahun. Dia menyebutkan aja bahwa ini pelaku penjual kendaraan bermotor, Ari, usianya sekian, rumahnya sekian, di mana gitu. Nah, itu polisi sudah melakukan kesalahan. Karena apa? Harusnya polisi tahu bahwa itu tidak boleh diungkap ke publik gitu ya. Ini harus hanya diungkap, hanya diketahui oleh mereka aja. Nah itulah sampai sebegitu menjelimetnya tentang anak. Mengikuti undang-undang gitu, karena batas umur yang dibatasi. Identitas, bagaimana cara media untuk mengembalikan sikap baik anak tersebut di kemudian hari. Baik, cuma mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Nama saya Tena Akbar Tarolo dari Rimawan Bandung, Rimawan Umi Bandung. Mengenai aturan ini Pak tentang anak, kan ini contohnya tentang perundungan. Apabila potensinya kecelakaan gitu Pak, apakah aturannya tetap sama atau tidak? Untuk jurnalistik atau untuk warga masyarakat biasa gitu seperti kita gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau undang-undang itu undang-undang 11 tahun 2012 itu kan undang-undang peradilan anak ya, sebenarnya. Undang-undang terbaru. Di sana menyebutkan anak itu usia 18 tahun ke bawah. Untuk kita sebenarnya yang warga sipil gitu ya, nggak ada pengaruhnya. Tapi misalnya untuk wartawan, untuk polisi, untuk hakim, untuk jaksa itu ada pengaruhnya. Pemberitaan, nah Dewan Pers sudah mengeluarkan aturan ini untuk wartawan dan penulis bahwa disabilitas, bahasa yang nggak boleh digunakan itu cacat, nggak boleh, jadi istilahnya disabilitas, jadi nggak boleh nulis cacat gitu. Jadi orang-orang dengan disabilitas itu harus diperlakukan secara sama, harus diberikan keadilan, harus diberikan tidak boleh diberikan stigma tercap gitu. Kalau misalnya orang nanti pendek ya, ulah dicap bahwa dicap sebagai orang pendek gitu loh, yang tau ya contoh. Itu sih itu anu pokoknya malah setengah meter kotor, ya nggak boleh.
atau misalnya si anu naon teh dengan kekurangannya disebutkan gitu. Tempat saya ada nggak bisa bicara, dipanggilnya si gagu. Orang-orang teh manggil si gagu, itu nggak boleh. Apalagi di penulisan ada aturannya, di kehidupan pun kan tidak boleh. Tempat ayat di abikan tempat saya itu orangnya tunawi cap tertentu terhadap kelemahan orang lain. Ada orang yang hidung belum disebutkan, sama ada pakai bos kenapa apa, atau ada orang yang apa gitu, atau tidak boleh menjadi stereotip tertentu. Jadi stereotipnya dijadikan contoh. Kalau ada orang yang punya kekurangan tuh, tas seperti si A kan gitu, nggak boleh. Membuat itu berita supaya hutan itu dikenal sama banyak orang dan ada materi-materi yang kita punya agar dapat tersampaikan kepada orang lain. Untuk nama, saya Reki Firdausah dari Fakultas Kehutanan Universitas Wilayah Mukti, anggota Ikatan Rimbawan. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menentukan antara berita yang ingin disampaikan dengan cara penulisan redaksinya di media sosial agar lebih menarik, namun dengan informasi yang terbatas dan kita tidak terjun langsung di lapangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan Fakultas Kehutanan Universitas Wilayah Mukti Bandung. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi berita yang ditulis terus menggunakan kata-kata yang tidak diinginkan seperti tadi, seperti kata-kata cacat dan lain-lain, dan apakah ada sanksi tertentu yang didapat oleh penulisnya? Terima kasih. Dulu dari sisi teknik menulisnya, ada rasa tulisannya, terus keterpenuhan informasinya. Makanya di dalam basicnya jurnalis itu ada 5W1H, ada apa, siapa, mengapa, di mana gitu kan. Ketika ada kejadian itu apa ini kejadiannya, kan orang harus tahu di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, yang terlibatnya siapa saja, terus kenapa bisa begini, terus kalau memungkinkan dikasih semacam ada solusi atau dan lain sebagainya lah. Tapi paling tidak ada apa, siapa, di mana itu kan harus ada. Jadi itu sebetulnya filosofi dasarnya karena terkait dengan kebutuhan manusia akan informasi. Jadi menulis itu nanti ada teknik lain ya, teknik dalam menjadi tulisan menjadi lebih enak dibaca dan sebagainya. Tapi yang harus dipahami betul itu, sadari bahwa manusia itu ketika membutuhkan informasi, ada informasi dasar yang harus disampaikan. Yang pertama itu yang tadi itu, ini apa ini? Kalau kejadian beri apa kejadiannya, kalau peristiwa apa peristiwanya, kalau kegiatan apa kegiatannya, terus siapa yang terlibat di situ? Yang terlibat di situ teh kalau kecelakaan main cilaka, nah saha yang menyebabkan celakanya siapa? FJ Kota Bandung sukses. Kurang seru lagi, FJ Kota Bandung sukses.